Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Ken Aulia Abimanyu atau biasa dipanggil dengan Ken, nomor absen 12 dari kelas 6 J4. Halo semuanya, perkenalkan saya Melvi Syahkarseti Pandora, biasa dipanggil Melvi. Saya nomor absen 17 kelas 6 J4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Makarim Rofi'i, biasa dipanggil Nabil, nomor absen 20 dari kelas 6 J4. Perkenalkan, saya Najwa Syahdarisa, biasa dipanggil Najwa atau Cua, nomor absen 26, kelas 6 J4. kami akan menjelaskan terkait kehidupan ekonomi pada masa demokrasi reformasi seperti topik di bawah ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perekonomian pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Sebagai Presiden ketiga RI, B.J. Habibie harus bekerja keras untuk meredam kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada akhir kekuasaan Orde Baru. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah. Akibatnya, harga kebutuhan pokok terus naik dan masyarakat kehilangan daya beli. Bahkan, angka pengangguran terus melonjak dan banyak anak yang harus putus sekolah. Ketika B.J. Habibie menjadi presiden, nilai tukar rupiah telah anjlok. Akan tetapi, setelah memasuki masa reformasi, pemerintah masih gencar melakukan penyelamatan ekonomi. Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia pun menjadi salah satu prioritas B.J. Habibie setelah resmi dilantik menjadi presiden. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi Presiden B.J. Habibie, yakni yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat, yang kedua, tingginya kemiskinan, yang ketiga, meningkatnya pengangguran, dan yang keempat, menurunnya kepercayaan rakyat terhadap perbankan. Pada 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang melaksanakan sidang pertama 3 hari setelahnya. Dan dalam sidang, Presiden B.J. Habibie menyampaikan 2 sasaran pokok terkait upaya mengatasi krisis ekonomi, yakni tersedianya bahan makanan pokok dan kembali berputarnya roda perekonomian masyarakat. Langkah awal yang diambil Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi adalah mencari dukungan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan komunitas negara-negara penyokong guna memulihkan perekonomian negara. Jadi, kebijakan B.J. Habibie pun mengikuti saran dari IMF. Reformasi ekonomi yang diterapkan Presiden B.J. Habibie mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, merestrukturasi dan memperkuat sektor keuangan serta perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi pihak-pihak yang paling menderita akibat krisis. Beberapa upaya B.J. Habibie dalam mengatasi krisis ekonomi diantaranya, yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan APBN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan Unit Pengelolaan Aset Negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, melakukan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang keenam, mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, mengesahkan UU nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Kebijakan-kebijakan B.J. Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan menormalkan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid? Kondisi atau masalah ekonomi. Pada awal reformasi di bawah Presiden Wahid, harapan besar muncul untuk memperbaiki perekonomian dan menyelesaikan masalah seperti KKN dan pelanggaran HAM. Meskipun ada sedikit pertumbuhan positif pada tahun 1999, pemulihan ekonomi yang lebih kuat terjadi pada tahun 2000 dengan pertumbuhan hampir mencapai 5%.
disertai dengan inflasi dan suku bunga yang rendah. Solusi atau kebijakan ekonomi untuk mengatasi sisa-sisa krisis moneter 1997 hingga 1998, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang dipimpin oleh Profesor Dr. Emil Salim dan Subiakto Djaqra-Bardaya. Kebijakan ekonomi ini berhasil meningkatkan stabilitas ekonomi dengan nilai tukar rupiah stabil di sekitar Rp6.700 dan IHSG mencapai tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mendorong naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik, sementara kenaikan harga minyak dan gas bumi meningkatkan pemasukan negara. Selama masa pemerintahan Wahid, IMF tidak pernah mencairkan pinjamannya, yang menunjukkan upaya Indonesia untuk tidak bergantung pada bantuan IMF. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai perekonomian pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001 hingga 2004. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Masalah ekonomi yang dihadapi Megawati Soekarno Putri yaitu yang pertama, instabilitas nilai tukar rupiah, yang kedua, defisit APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia, yang ketiga, praktik KKN, kuliah kerja nyata, yang keempat, disfungsi intermediasi perbankan, dan yang kelima atau yang terakhir, tingginya utang luar negeri. Pada masa pemerintahannya, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Di antaranya, yang pertama yaitu meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Yang ketiga, kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang keempat, investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung. Dan yang terakhir, kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Melalui strategi ini, volume ekspor non-migas pun terus meningkat mencapai 6% atau senilai dengan 50,7 miliar dolar Amerika Serikat. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pada poin kondisi atau masalah. Presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada masa jabatannya bisa dibilang berhasil. Contohnya yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era SBY mencapai 5,74%. Namun selain capaian pertumbuhan ekonomi itu, laju inflasi juga bisa terbilang tinggi, yang mencapai angka 7,11%. Salah satu penyebabnya karena kebijakan mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM sebagai bentuk penyesuaian terhadap harga minyak dunia. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu solusi atau kebijakan. Masalah di atas dapat teratasi dengan pendapatan per kapita Indonesia yang melonjak 236,9% di era SBY dari 9,3 juta pada 2004 menjadi 31,34 juta pada 2014. Sehingga inflasi dapat teratasi dengan meningkatnya pendapatan per kapita atau rata-rata pendapatan semua penduduk walau harga suatu barang atau jasa naik. Selain itu, juga terdapat kebijakan lain yang diambil oleh Presiden SBY, antara lain memberi bantuan BLT atau PLSM dan meningkatkan investasi dan promosi pariwisata melalui program Visit Indonesia Year. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait perekonomian pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama.
Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi merupakan Presiden ke-7 Indonesia setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Kondisi ekonomi pada pemerintahan Jokowi, tepatnya pada periode pertama di tahun 2015 hingga tahun 2019 ini, tercatat mengalami pertumbuhan di kisaran 5%. Selain itu, laju inflasi di pemerintahan Jokowi 5 tahun pertama ini dicatat cukup terkendali pada kisaran 3% hingga 4%. Nah, data tersebut dapat kita lihat bersama-sama di tabel atas ini. Perang dagang Amerika Serikat dan China memberikan dampak yang sangat besar terutama pada perekonomian global. Perlambatan perekonomian global menyebabkan harga dan juga permintaan komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia semakin menurun. Hal tersebut menjadi penyebab mengapa jumlah ekspor Indonesia terus menurun. Pemerintahan mengatasi permasalahan yang telah saya sebutkan tadi dengan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Yang kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan juga subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Hal itu dapat kita lihat dari percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah, contohnya seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera Papua. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan 7 tindakan cepat untuk mengatasi krisis ekonomi global yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut dapat kita lihat di atas ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kondisi perekonomian pada pemerintahan Joko Widodo, tepatnya pada periode kedua di tahun 2019 hingga tahun 2024. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode kedua Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2019 hingga tahun 2024, mencapai rata-rata 5,18%. Nah, data tersebut dapat kita saksikan bersama-sama di grafik di atas ini. Nah, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, mulai dari tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Namun, di balik meningkatnya perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, rendahnya tax ratio. Sejak tahun 2015 hingga 2017, tax ratio Indonesia hanya terhenti di angka 10%, di mana tax ratio tahun 2017 hanya berada di level 10,8%. Nah, pada tahun 2018, tax ratio Indonesia sedikit mengalami peningkatan di angka 11,5%. Permasalahan yang kedua yaitu kondisi neraca pembayaran sedang lemah. Data Bank Indonesia kuartal kedua tahun 2019 mencatat bahwa neraca pembayaran sedang mengalami defisit sebesar 2 miliar US dollar. Pada April tahun 2019, defisit neraca pembayaran tercatat menjadi yang terburuk sepanjang sejarah, sehingga menekan transaksi berjalan yang sudah mengalami defisit semenjak tahun 2011. Permasalahan ketiga yaitu pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa bagi perekonomian nasional maupun global, terutama pada triwulan kedua tahun 2020. Triwulan 1 tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan sebesar 2,97%, walaupun pada saat itu masih mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, yaitu triwulan pertama pada tahun 2019 sebesar 5,7%. Nah, hal ini disebabkan karena faktor eksternal pandemi COVID-19 telah menyebar di beberapa negara, terutama negara seperti China. Secara ekonomi, Jokowi berhasil menjaga pertumbuhan di angka 5,44%, tepatnya pada triwulan kedua tahun 2022. Hal itu menunjukkan secara fundamental bahwa ekonomi Indonesia tetap baik-baik saja di tengah perekonomian dunia yang tidak menentu. Nah, selanjutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur sejak periode pertama Jokowi tetap terjalankan meskipun di era pandemi COVID-19. Untuk mencapai beberapa tujuan lainnya, terdapat beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, peningkatan konsumsi dalam negeri. Yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha.
serta yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kesimpulan, dari semua masa kepemimpinan para presiden di era reformasi, dapat disimpulkan bahwa para presiden memiliki tujuan yang sama, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui solusi atau kebijakan yang tentunya berbeda-beda, walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti krisis ekonomi dan ketidakpastian politik. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.